بسم الله الرحمن الرحيم. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة والمحبة واليقين وأهل التوحيد والتمكين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Kita kemarin belajar macam yang kedua tentang para nabi. Hari ini sudah kita masuk bab atau fasal yang ketiga tentang malaikat. Fil malaikati alaihim salam. Bagaimana i'tiqad kita dengan malaikat? Malaikat itu apa? Terus Syekh itu sudah malaikat. Enggak, kita harus perbaiki i'tiqad kita. Karena al-Yahud lihat mereka bilang kita baca di surat Al-Baqarah man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal. Karena waktu mereka tanya Nabi Muhammad SAW yang turun wahyu atau turun Al-Quran yang itu yang wasitah atau wasilah di antara kamu dan Allah Ta'ala siapa? Mereka tanya. Sayyidina Muhammad jawab Jibril. Mereka bilang oh itu musuh kita. Jibril itu musuh kita. Kenapa musuh kamu? Karena dia kalau ada musibah, bala itu dia yang turun. Itu berarti Allah Ta'ala di Al-Quran kasih tahu bagaimana harus i'tiqad kita dengan malaikat. Kasih tahu kan mereka juga bilang seperti itu. Ada yang bilang Mikail juga. Mereka bilang Mikail juga musuh kita. Ini siapa itu? Al-Yahud dan Nasara. Tapi kita enggak. Syarat iman kita, rukun iman kita al-iman billahi wa malaikatihi. Kita baca alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi wa bil ghaibi. Al-malaikah masuk bil ghaib. Juga amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Sampai akhir. Hadis al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa billahi wa malaikatihi. Itu semuanya dalil atau seperti kita bilang syarat atau rukun yakin iman kita dengan Allah Ta'ala dan malaikatnya harus ada. Kalau tidak ada berarti belum mukmin sempurna. Masih kurang satu rukun min arkanil iman. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Itu bait syair Imam Al-Marzuqi kasih tahu tentang malaikat. Dia bilang wal malakul ladzi bila abin wa la malaikat itu tidak ada ayah, tidak ada ibu. Juga la akla la akla la syurba wala nauma la, tidak makan, mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ay yajib ala kulli mukallafin an ya'taqid anna al malaika alaihim assalam khalaqahum Allah min ghairi wasitati abin wala Ini kita manusia asal kita Adam alaihi salam. Sudah berarti ada ayah, ada ibu. Saya sama kamu ini ada ayah ibu, tapi Adam enggak. Sudah kita tahu, nanti kita belajar insya Allah minggu depan. Kalau kita lanjut bagaimana cara ciptakan Allah Ta'ala ke Adam atau cipta Adam. Menciptakan Adam. La ilaha illallah. Tapi malaikat itu tidak. Falaisu rijalan. Malaikat itu bukan laki-laki. Wala nisaan. Tidak perempuan. Terus waqala ladzina al-malaikatu banatullahi. Kuffar Quraisy, Yahud, mereka ada masukan seperti itu. Mereka bilang anak itu malaikat itu anak perempuan, anak Allah Ta'ala yang perempuan. Itu naudzubillah kufur. Tapi di sini kita wala nisa wala khanatha.
Khanasa itu khunsa. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia, belum pernah. Karena laki-laki sudah jelas, perempuan jelas. Ini ada seorang yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Kadang-kadang ada dua-dua, alatnya dua, seperti laki-laki, seperti perempuan. Ada macam juga yang ada tempat bibis aja. Dia tidak jelas laki-laki atau perempuan. Tempat bibis, keluar bibis aja dari tempat tersebut, sudah. Dia nggak tahu, kita nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Ini namanya khunsa. Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Siapa yang bisa bantu? Aduh. Banci, Ustaz. Bukan banci ya, Syekh. Eh. Tapi memang sudah dari sananya kan. Ah? Kalau di sini banci, tapi itu sebetulnya perempuan, laki-laki. Lah, ini bukan banci. Namanya banci. Iya. Nggak ada sih, Syekh, kalau dua alat kelamin ganda. Ada Bu, ada. Enggak namanya gitu, Syekh. Oh, nggak ada di Indonesia. Uh-uh. Di dalam bahasa Arab itu namanya khunsa muskil. Khunsa muskil. Itu tidak laki-laki. Kadang-kadang ada dua alat kelamin itu laki-laki sama perempuan. Ada dua. Satu di atas, satu di bawah. Apalagi yang seperti kemarin, berapa tahun yang lalu? Saya masih di Yaman di 2011. Ada perempuan sakit di rahim, bawa ke dokter, terus kasih obat, cari. Mereka pakai alat itu USG ya kan, namanya USG dalam bahasa Indonesia. Jadi laki-laki, lihat ada alat kelamin laki-laki di bawah. Jadi operasi keluarin jadi laki-laki. Setelah dia perempuan beberapa tahun. Itu namanya khunsa muskil. Itu khunsa muskil dalam bahasa Arab. Tekad kita itu tambahan, nanti kita ada hukumnya dalam syariah, hukumnya salatnya bisa jadi imam atau tidak, syahadahnya ini jadi laki-laki atau perempuan, itu dalam syariah ada hukumnya bagaimana. Ini yang tadi yang kamu bilang dalam bahasa Indonesia namanya apa, banci ya, Paula banci, ayah. Banci ini aslinya laki-laki, tapi suka pakai seperti perempuan, itu sudah Allah Ta'ala dilaknati orang tersebut ya kan. Itu mal'un mutasyabbih, namanya mutasyabbih rijal bin nisa. Ini hukumnya aslinya laki-laki sudah jelas, tapi ini enggak alatnya itu dua kelamin, dua laki-laki sama perempuan. Ada satu lagi yang dia tidak jelas. Tidak jelas juga kenapa? Karena ada tempat bibis aja, kan keluar bibis. Tapi juga kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Ini mungkin zaman dulu. Sekarang kalau ada seperti ini, mereka pakai USG, bisa tahu ini laki-laki atau tidak. Sudah mungkin masih. Tapi juga masih ada beberapa orang seperti itu, walau mereka pakai USG karena Allah Ta'ala cipta orang tersebut seperti itu. Tidak jelas. Ini tandanya nanti. Setelah masuk buluk, ini bagaimana, apa yang muncul, apa yang terjadi, apa fisiknya bagaimana, itu hukumnya nanti. Walhasil ini malaikat tidak, laki-laki tidak perempuan juga, walau kamu bilang oh ini bukan laki-laki sama bukan perempuan, ini dari macam itu juga sama, tidak. Faman i'taqada dzukuratuhum kana mubtadi'an fasikan wa fi kufrihi qawlan. Yang bilang malaikat itu laki-laki itu fasikan. Ini bisa masuk kafir atau tidak? Ini ada dua kata, dua pendapat dari ulama. Karena namanya mungkin dalam bahasa Arab ini nama Arab, nama laki-laki. Wa man i'taqada unusatuhum kana kafiran bil ijma'. Yang bilang malaikat itu perempuan itu kafir sudah langsung. Tapi kalau ada i'tiqad ini malaikat itu laki-laki, masih ada khilaf di antara ulama. Kalau mereka bilang perempuan, itu bil ijma'. Kenapa bil ijma'? Karena Allah Ta'ala menjelaskan tentang masalah perempuan. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha.
Ini Allah Ta'ala jelasin ini bukan ini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ayo i'taqadahumul kafirun inasan wa aula bil kufri man i'taqada khunusatuhum. Yang bilang ini yang tadi orang tersebut yang tadi namanya apa dalam bahasa Indonesia enggak tahu, tapi dalam bahasa Arab khunsa. Yang bilang khunsa itu juga masuk di golongan orang kafir. Wa hum ghairul jin. Malaikat itu selain jin. Ya. Malaikat itu mirip jin di dalam satu kondisi atau beberapa kondisi. Yang pertama berapa hal. Yang pertama kita tidak bisa lihat malaikat, juga tidak bisa lihat jin. Mereka bisa lihat kita. Jin bisa lihat kita. Malaikat bisa lihat kita, jin bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa lihat. Yang kedua itu bisa jadi hayawan seperti kucing, seperti anjing, bisa bahasa Indonesia apa? Bisa jadikan bentuk mungkin laki-laki bisa. Jin itu bisa jadi laki-laki. Badannya ada badan laki-laki. Apa bahasa Indonesia bilang apa? Malaikat juga bisa. Di dalam riwayat hadis sahih kita tahu berapa riwayat Jibril kadang-kadang turun seperti Dihyah Al-Kalbi, orang sahabat namanya Dihyah. Sampai berapa sahabat lihat waktu dia keluar dari Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi keluar mereka bilang, oh barusan keluar Dihyah dari kamu. Oh kamu lihat juga? Ya mereka bilang ya kita lihat Dihyah. Rasulullah bilang ini bukan Dihyah, itu Jibril. Kadang-kadang dia bisa seperti itu. Jin juga bisa tahu. Oke, wala ya'kulun, mereka tidak makan. Menjelema ya. Wala ya'kulun, wala yashrabun, wala yanamun. Mereka tidak tidur. Wala yatanakahun, mungkin nikah. Karena tadi kita bilang tidak laki-laki, tidak perempuan. Bagaimana misalnya? Juga wala yatanakahun, wala yatawaladun. Juga tidak bisa punya turunan karena tidak ada alatnya, alat laki-laki atau perempuan. Juga kalau laki-laki sama perempuan ya mungkin bisa, tapi ini enggak. Sudah semuanya. Wala yatawaladun, wala tuktabu a'maluhum li'annahumul kuttab. Enggak ada yang tulis malaikat fulan ini salah, kita tulis salahnya. Enggak. Wala yuhasabun. Tidak ada yang tanya-tanya kenapa gini, kenapa ini, muhasabah juga sama malaikat. Enggak. Karena mereka yang hitung-hitung orang. Wala tuzanu a'malahum li'annahum la sayyi'at lahum. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'marun. Nah, tidak melakukan dosa. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi yashfa'un fi usati bani Adam. Juga malaikat itu waktu hari kiamat keluar sama jin sama manusia. Biar syafaat kepada siapa? Anak Adam yang bermaksiat. Itu sebabnya paling banyak dari manusia bisa keluar yang dari masuk iman atau ikut agama Islam bisa keluar dari neraka. Karena ada syafaat. Ada dari ins, ada jin. Dari ins yang saleh pasti seperti Rasulullah jelasin syahid itu punya syafaat, yang hafal Al-Quran punya syafaat sampai 70.000 orang. 70 min ummati, 70 dari keluarganya. Itu syahid atau yang hafal Al-Quran bisa syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Dari yang dia suka atau cinta. Itu yang hafal Al-Quran. Alim juga. Syahid juga bisa syafaat. Apa itu syafaat? Kita baca di Al-Quran. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Kecuali atas izin Allah Ta'ala. Tidak mungkin dia sendiri. Pasti Allah Ta'ala kasih izin. Juga Rasul dan Nabi, para Rasul, Nabi juga tidak bisa syafaat. Kecuali kalau Allah Ta'ala kasih izin.
Malaikat itu bisa masuk syafaat. Ini Syekh sudah jin, Nabi sama manusia sudah jelas bisa syafaat. Tapi jin kita baca di surat al-jin. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kita ada orang ini jin bicara seperti itu. Di antara jin ada yang baik, saleh, ada yang tidak. Ada yang tidak saleh. Ya, saya masih ingat. Mungkin ini cerita luar biasa, tapi itu benar jadi di hidup saya. Waktu baru di 2003, saya dari 1997 saya masuk kuliah di kota Al-Hudaidah. Ada sesuatu salah yang seperti biasa saya keluar dari sana, dari kuliah Al-Hudaidah, balik lagi kerja di kota kota saya. Kerja saya jadi imam masjid. Ada kamar di masjid itu, ada kamar tempat tidur khusus imam kalau imam yang belum nikah. Ada juga rumah untuk orang yang sudah punya keluarga, tapi waktu itu saya belum nikah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah setiap hari seperti itu. Juga dapat kerjaan. Kerjaan itu di Indonesia nggak tahu namanya apa. Yang jual makan di sekolah namanya apa? Makan, minuman, namanya apa? Di sekolah, khusus sekolah, bukan di luar. Seperti warung tapi sekolah. Kantin. Kantin, ya kantin, betul. Di kantin itu dapat kerja di kantin. Kantin itu sekolah yang bukan negeri. Biasa dari jam 5 pagi kantin ya. Dari jam 5 pagi sampai jam 11 sudah selesai. Saya jadi imam di masjid, bisa salat subuh, habis itu berangkat kerja di kantin itu. Setelah selesai jam 11 sudah balik zuhur, salat zuhur, imam tetap di masjid. Waktu itu 2004. Saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mau puasa Asyura, tapi pergi ke rumah paman saya di kota. Biar makan malam, akhir malam sahur. Kalau saya di kamar itu yang di masjid, kasih tahu sama di KM masjid, hari ini saya mau ke rumah paman saya biar sahur di situ, juga mau ketemu nenek saya di situ. Ya oke. Bilang sama nenek saya awal malam saya besok mau puasa, tolong bangunin saya sahur. Ya oke. Saya seperti saya tadi bilang kerja di kantin. Jam 5 biasa saya yang buka karena setelah salat langsung pergi ke kantin itu. Ada teman saya namanya Abdul Aziz. Pergi hari tersebut saya nginap di rumah paman saya, ketemu sama nenek. Waktu sudah tidur seperti biasa, jam 3 atau setengah 4 waktu sahur. Dia datang bangunin seperti biasa. Tapi sebelum bangun itu cerita yang agib di situ. Saya mimpi kayak di gunung itu dekat tempat kita, dekat rumah di kampung gunung. Kayak saya duduk jadi jalan sama beberapa orang yang saya kenal. Fulan saya kenal ini Fulan. Mereka bilang ayo kita mau pergi ke gunung Fulan. Ada gunung. Oke, boleh siap. Kita main-main. Itu mimpi ya kan? Terus waktu kita sudah di setengah gunung, mereka bilang sama saya, maaf Faisal, ini kita bukan Fulan dan Fulan, kita orang jin. Ya Allah kaget. Mau apa? Mau minta tolong dari kamu ngajarin kita. Ya, saya takut. Itu mimpi ya. Takut ya, tapi mereka orang Arab itu kalau bilang sama kamu,
saya jamin, insya Allah jamin balikin kamu. Mereka caranya seperti ini. Ini wajah saya balikin. Artinya saya jamin insya Allah balikin. Itu kalau orang Arab seperti itu artinya sudah ini aman. Dia siap sampai kalau ada yang bunuh dia tidak kasih atau tidak. Walhasil itu artinya jamin. Mereka bilang sama saya, oke, siap. Gunung itu kayak buka pintu besar. Mereka suruh masuk. Ayo masuk. Ya enggak, kamu yang tempat orangnya masuk duluan. Satu orang di depan, saya di tengah, satu belakang. Bilang kita jalan-jalan sampai ada satu orang punya seperti apa ini rahal ini seperti yang profil via ini sekarang. Rahal punya mushaf besar, juntutnya ini dahya ini putih. Dia orangnya putih juga. Bilang sama saya, Faisal, kita dengar kamu guru Quran, siap ngajarin kita atau tidak? Tapi saya manusia, kamu jin. Ini kayak sadar. Kamu jin, tidak mungkin, saya takut. Enggak, saya punya kerja. Pikiran saya juga. Kerja tak bagi nanti. La ilaha illallah. Mereka bilang enggak, kita ini fi dhamanatina. Ini kita jamin kamu tidak ada yang ganggu kamu. Dari kita atau dari lain-lain. Juga kita atur kerjaanmu. Waktu mereka bilang seperti ini, saya bilang ini besok saya mau kerja. Siapa yang ganti saya di tempat? Mereka kasih. Ada ini. Siapa itu? Itu perempuan. Perempuan kayak pakai seperti pakaian Arab. Pakai syadar biasa. Hitam ini seperti pakaian Arab. Ini mau pergi. Dia pakai itu sarung tangan atau kaos tangan atau namanya apa bahasa Indonesia. Mereka bilang sudah kasih kunci kantin. Saya kasih. Itu mimpi ya kan? Itu mimpi. Keluarin kunci, ya, silakan. Tapi saya ingat sesuatu. Bilang sama dia, saya sudah dengar kamu orang jin tidak bisa pegang ini garam. Dia bilang saya bisa atur. Saya biarin Abdul Aziz, teman saya, yang dia kasih garam ke makanan yang kita masak di kantin. Ya Allah, sudah. Kalau seperti itu, silahkan. Kasih kunci. Apa bahasanya? Ya kunci. Kasih kunci. Dia berangkat. Berjanjian kita. Kita lagi siap-siap. Mulai halal. Itu nenek saya datang. Faisal, ayo sahur. Sudah bangun. Itu saya waktu bangun pikir mimpi biasa. Sudah mimpi. Tidak masalah. Oke. Makan, sahur, salat subuh. Setelah salat subuh saya pergi ke kantin. Cari kunci tidak ada. Astagfirullah, kunci di mana? Tanya. Sama di telepon ke rumah itu nenek. Di tempat nenek itu rumah paman. Mereka bilang tidak ada. Coba lihat. Saya masih pakai karena tempat kita dingin, tidak butuh ganti baju. Saya masih pakai yang kemarin. Kunci di mana? Saya lupa di dalam mimpi saya sudah kasih orang jin. Ada kunci sama teman saya karena kita 2 orang. Saya balik dari kantin itu ke tempat Abdul Aziz ini, teman saya Abdul Aziz, pagi-pagi. Biasa saya sudah punya kunci, dia punya kunci. Kalau dia datang pertama buka, kalau saya tidak perlu datang ke rumahnya setiap hari. Hari tersebut saya pagi-pagi pergi ke sana. Abdul Aziz, saya nggak tahu di mana kunci saya. Ya, ayo bismillah kita pergi. Waktu kita sampai ke sana, buka pintu kantin itu, lihat Lihat taman sudah potong-potong. Lihat kunci di sudah di lantai di bawah. Ya, itu lewat. Hari tersebut saya kaget juga. Saya juga takut. Abdul Aziz, saya kasih cerita sama Abdul Aziz. Abdul Aziz pegang wadah saya.
Syekh, ini benar kamu Faisal atau tidak? Mungkin itu perempuan tersebut. Syekh, saya kerja sama perempuan. Kalau kamu jadi, ya tidak jadi. Tapi bagaimana itu? Sampai sekarang saya bingung. Juga tidak ketemu lagi sama mereka, tidak ketemu lagi karena setelah itu saya berangkat ke Hadramut. Belajar di Darul Mustafa 2004. Kenapa kita masuk ke situ? Allah a'lam. Ini jin maksud saya mau cerita ini, jin bisa jadi seperti mirip fulan. Itu cerita kita di tempat kita banyak yang bilang saya ketemu satu orang lewat di waktunya bisa apa? Menyerupai seseorang. Yastati' at-tashabbuh bil insan. Sudah lewat itu, cerita sudah lewat itu di 2004. Sekarang kamu jangan khawatir, saya sudah Faisal, jangan takut. Oke, la ilaha illallah. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi yashfa'una fi 'usati bani Adam. Wa yarahumul mu'minun fil jannah. Kita bisa melihat orang malaikat di surga. ويدخلون الجنة ويتناولون النعمة فيها بما شاء الله كذا قال. وقال بعضهم أنهم لا يأكلون فيها ولا يشربون, juga jin di surga juga. Karena Allah Ta'ala cipta mereka untuk zikir, tahlil, tasbih, tahmid. Seperti riwayat hadis yang kita sering kasih di sini. Ada berapa malaikat Allah Ta'ala cipta malaikat tersebut untuk sujud, ruku, qiyam, zikir. Zikir mereka seperti nafas kita. Ini nafas kita capek, kita atur atau tidak? Enggak, normal. Biasa. Zikir mereka seperti itu. La ilaha illallah. Wa hum ajsamun nuraniyah, dari cahaya. Latifatun bi arwah qadirun ala tashakkul bi ashkal mukhtalifah fi ashkal hasanah. Sya'nuhum at-ta'ah. Itu kerjaan mereka taat, tidak ada maksiat. Maskanuhumus samawatu ghaliban. Tempat mereka langit. Wa minhum man yaskunul ard sadiquna fima akhbaru bihi 'anillah. Malaikat itu orang jujur, kalau ada kabar kasih kabar kepada Nabi itu jujur, tidak ada yang tidak mungkin mereka dusta. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yanqati'un. Tidak berhenti tasbih, zikir malam siang. La yanqati'un wa la ya'suna Allah fil umur allati qad amarahum biha. Tidak ada yang bilang saya enggak mau pergi atau enggak. Tidak mungkin. Wa yaf'aluna al-amra alladhi yu'maruna bihi. Yang Allah Ta'ala menyuruh atau suruh mereka tetap lanjut. Wa yamutuna bin nafkhatil ula. Nafkhat sur itu meniup sur itu mereka mati di yang pertama. Kita baca di Al-Quran, wa nafikha fis-sur wa sa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah, kecuali yang Allah Ta'ala kecualian. Ada hamalatul arsh itu di yang pertama. Wa amma qablaha fala yamutu minhum ahad. Tidak ada yang meninggal. Dari malaikat itu tidak ada yang meninggal. Wala yalzamuna ma'rifata, wala juga tidak wajib kita ini bentuknya bagaimana. Itu ini laki-laki, ini bukan wajib. Laki-laki atau perempuan itu bukan wajib. Tapi kalau ada i'tiqad seperti itu juga tidak boleh. Haram. Yang tadi kita jelaskan. Wala min ayyi syai'in khuliqu. Oke. Wajib al-iman bi annahum balighuna fil kathra. Itu harus kita iman, malaikat itu banyak sekali seperti kita kemarin jelas. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sudah, yang tidak ada yang tahu tentara Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala. Illa hu. Terus hadis yang kita bilang malaikat yang masuk itu Al-Baitul Ma'mur 70.000 setiap hari. 70.000 setiap hari sampai hari kiamat. Mereka tidak ada yang balik lagi. Sudah yang masuk tawaf di Al-Baitul Ma'mur hari ini sudah
sampai hari kiamat tidak bisa balik lagi. Karena ada berapa orang yang itu kalau kita kasih bayangan luar biasa, ini tidak bisa hitung. Tidak ada angka. Ini sehari 70.000, bukan 70 aja. 70.000 malaikat yang masuk tawaf. Besok 70.000. Besok dari kapan itu? Dari waktu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Sampai hari kiamat. Kalau kita lihat 70 kali 30 hari jadi berapa? Terus kali 1 tahun jadi berapa? Kali berapa tahun dari waktu Allah Ta'ala cipta Adam sampai sekarang? Wah, tidak bisa hitung. Itu apa? Itu malaikat yang masuk al-Bait al-Ma'mur aja. Malaikat yang lain itu belum masuk. Itu yang masuk al-Bait al-Ma'mur. Kita tidak bisa hitung. Jadi, annahum balighuna fil kathrah ila haddin la ya'lamuhu illa Allah Ta'ala 'ala al-ijmal. Illa man warada ta'yin ismu bismihi takhsis. Kecuali yang Allah Ta'ala kasih atau Rasulnya kasih namanya. Seperti Jibril, Mikail itu kita bisa tahu ini namanya siapa. Au naw'i fayajib al-iman bihim tafsilan. Fal awal ka Jibril wa nahwuhu mimma yati fi kalam an-nadhim. Entar Imam Al-Marzuqi dia di dalam bait syair kasih. Kemarin mereka sudah kirim file ke saya, tapi saya cari tidak ada, tidak usah. Yang penting kita faham. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awaluhum Jibril. Fal awal Jibril. Wa nahum mimma ya'ti fi kalam an-nazim. Wa tsani ka hamalatul arsh. Yang bawa arsh. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sekarang yang bawa 4. Di hari kiamat Allah Ta'ala tambah 4 lagi. Wal-hafadhah. Al-hafadhah yang menjaga anak Adam. Muslim atau kafir. Muslim atau kafir. Di dalam riwayat sampai setiap orang ada 360. Setiap orang. Malaikat itu yang lindungi atau menjaga badan manusia. Muslim atau kafir. Itu wadhifahnya. Dia jaga badannya. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis, kalau malaikat itu tidak ada, jin bisa ambil badan manusia. Tapi karena malaikat ada, sudah bisa jadi aman dari jin. Berarti Syekh ini banyak sekali. Kalau kita bilang ini lihat hafadzah. Al-hafadzah tadi kita bingung sama tidak bisa tahu yang masuk al-Bait al-Ma'mur. Terus kalau kita bilang al-hafadzah, hafadzah itu yang seperti saya tadi bilang. Menjaga badan manusia. Kita menjaga. Kalau kita bilang 1 orang aja. Kalau kita bilang 1 orang, ini sekarang berapa miliar? 8 atau 7, 7,5, 7. Walhasil bilang 7, balik sedikit 7. Berarti itu malaikat 70 orang. Itu untuk yang menjaga atau menjaga manusia. Yang ada. Terus di zaman kita ada berapa? Di zaman sebelumnya, setelahnya berapa? Setelah berapa tahun itu yang 7 miliar jadi berapa? Bisa tambah. Apalagi kalau riwayat hadis yang saya pernah baca 360. Itu yang menjaga manusia. Muslim atau kafir. 300 untuk 1 orang. 1 ada 300. Ada riwayat 12. Yahfazunahu min amrillah juga. Ada riwayat 12. Kita bilang 12 atau 300 atau 1 itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa subhanallah. Terus Syekh berarti itu kalau malaikat itu di tempat bagaimana? Tidak ada rasa. Ini karena mereka dari cahaya, dari nur. Ini lihat kalau ada kita di 1 kamar taruh 100 lampu. 1 kamar. Ramai-ramai atau tidak? Ramai-ramai bentuk lampu tapi cahayanya tidak ada masalah.
Itu jin, malaikat seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza yasihhu qadru wa khamtun qalbi qad. Yajib ala kulli mukallif an ya'rif al-wildan. Ini malaikat, itu tadi malaikat yang kita tadi bilang ada Jibril, Munkar, Nakir yang kita kemarin di awal buku kita bilang ada wajib al-iman bihim. Yang setiap orang muslim sudah paham. Kalau saya tanya Jibril, dia tahu Jibril itu yang di antara Rasul dan Allah Ta'ala atau dengan Allah Ta'ala juga. Jibril aminul wahyi. Terus Mikail itu yang hujan itu atur hujan, masalah hujan juga yakilul arzak, rezeki, kasih rezeki manusia semuanya. Ya. Israfil, Israel, terus Munkar, Nakir, ini semuanya sudah paham ya kan? Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu semua karena kita baca di dalam hadis, jadi ada berapa malaikat kita wajib iman bihim. Kenapa? Karena Rasulullah sudah sebut nama-nama malaikat tersebut. Tapi ada al-wildan. Al-wildan, wildanun mukhalladun, itu di surga. Wahum khalqun jamil fi ru'yatihim surur. Itu ciptaan Allah Ta'ala lain di surga. لأنهم كاللؤلؤ المفرق وهم مرد أي لا شعر على وجوههم ولدان خلق جميل في رؤيتهم سرور seperti manusia. Wahum murdun itu yang tidak ada jenggot ini seperti ini, tidak ada sama sekali, seperti anak yang masih muda belum muncul ya. Itu namanya dalam bahasa Arab amrad. Itu mereka di situ di surga juga tidak ada. Amrad yang bahasa Indonesia bilang ganteng, jamilun. Oke. Fi ru'yatihim surur. La ay la sya'ra ala wujuhim ala surat auladid dunia. Itu mirip atau tadi bilang apa itu? Mirip. Oh iya. Mirip apa? Mirip anak-anak dunia ini. Ala aulad dunia. La yashibun. Mereka tidak bisa jadi tua. Itu namanya wildan. Walad. Aslinya walad. Tapi di Indonesia walad itu anak. Di dalam bahasa Arab itu walad yang umurnya seperti kita tadi bilang di marhalah awal bulugh. Itu yang 13, 14 sampai 15 itu yang belum keluar itu kumis atau jenggot. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita belum selesai. Selesai waktunya tapi belum selesai. Wala yakhtar biqalbi ahadin minhum fahisha. Tidak ada fikir fahisha, dosa, maksiat di surga. La aba lahum wala juga itu di surga. Seperti perempuan, seperti ada al-hurul 'ain. Ada ahur 'ain, itu perempuan untuk laki-laki. Di sini ada wildan juga. Oke, la yakhthuru biqalbi ahad minhum fahisha wa yajib an ya'rif aidan al-hur al-'ain. Itu wildan laki-laki. Ada al-hur al-'ain. Hur al-'ain itu yang perempuan. Itu beda sama malaikat. Beda sama malaikat. Malaikat itu sudah malaikat, tapi ini enggak. Ini ada berapa yang Allah Ta'ala cipta di dalam surga. Hur 'ain macam perempuan atau jenis perempuan. Wildan itu laki-laki. Wa hunna nisa'un khalaqahunna Allah biqudratihi min nur. Juga dari cahaya. La ab lahun wala Tidak ada punya ayah atau ila innahunna khalaqna min nur wa yankihna al-mu'minun. Khalaqahunna ada bilang itu Allah Ta'ala cipta atau mencipta itu dari cahaya juga mereka hur ini itu bisa nikah sama kita tahu ini semuanya nikah sama orang manusia. Lam yatmithunna insun wala jan. Wa kullama asabuhunna jamaluhunna ajib ka'annahunna al-yaqut fi safaihin.
Ini seperti emas. Wal-lu'lu' fi bayadhihin, itu saya enggak tahu. Macam-macam yang mahal itu apa? Bilang apa namanya? Lu'lu' namanya apa? Mutiara. Lu'lu' mutiara. Terus yakut. Yakut itu namanya dalam bahasa Indonesia apa? Yang kalau ada cincin, ada yang merah. Namanya apa bahasa Indonesia? Permata ada 5 teh. Ya, Syekh. permata. Masuk di macam-macam seperti itu. Itu maksudnya ya, bagus, sesuatu yang luar biasa. La ilaha illallah. Jamaluhunna wal-lu'lu' fi bayadhihinna. Yura mukhfa suqihinna min wara' lahmihinna wa 'idhamihinna wa jildihin. Itu seperti apa itu? Seperti botol yang kaca. Sampai bisa lihat apa cair di dalam tulangnya. Subhanallah. كما يرى الشراب الأحمر من الزجاج الأخضر. Bisa melihat cair tulangnya di dalam tulangnya dari di luar kulit dan daging dan tulangnya. Bisa lihat cairnya di dalamnya. La ilaha illallah. Bagaimana itu yang kita tidak bisa bayangkan. Tembus apa? Bandang. La ilaha illallah. Walau anna sya'ratan min syu'urihinna tala'at ilal ardi la'adha'a ahlul ardi. Kalau ada satu rambut aja keluar ke bumi ini, bisa melihat ahli al-ardi. Ya, bisa apa? Cahaya dapat seperti matahari. Sudah. Wa alaihinna sab'una hulla. Itu emas di badannya. 70. Mukallalatun bid-durri murassa'atun bil yaquti. وسمينا بالحور العين لأن أعينهن اشتد بياض بياضها وسواد سوادها. حور عين itu حور عين artinya mata itu yang putih bersih, yang hitam juga, bermata gili. Oke. Arti kata hur ain aslinya dalam bahasa Arab, hur itu luas, matanya luas. Itu kita lihat ya biasa aja. Kalau perempuan matanya besar itu cantik lebih dari yang perempuan matanya kecil. Itu perempuan dunia yang masih kotor, haid, nifas, wah itu semuanya. Apalagi ini sudah di surga. Ya, tapi kata hur ini itu lianna ayunahunna ishtadda bayad. Bayad itu yang di mata ini bersih. Mata hitam juga hitam banget atau bersih juga. Itu namanya hurun ain. Terus tafsilu asyratin minhum Jibril itu mungkin minggu depan insyaallah kita lanjut. Mudah-mudahan ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-jannah wa razaqna husna nazar ila wajhihi al-karim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.